Hai, kembali lagi di channel Otatik Repair. Pada video kali ini, saya kedatangan sebuah Mac Mini tahun 2012. Di sini, customernya mengeluhkan bahwa Mac Mini itu lemot banget, serta tingkat responsivitas kayak saat kita booting atau buka aplikasi itu lambat. Melihat Mac Mini ini masih memakai hard drive biasa, pada video kali ini, saya akan mengupgrade hard drive ini ke SSD supaya performanya bisa kembali prima. Nah, untuk melakukan upgrade ini, kalian membutuhkan beberapa alat terlebih dahulu. Yang pertama adalah satu set obeng toolkit seperti ini, sebuah magnetic mat untuk mengorganisir skrup, beberapa plastik opening tools beserta tweezer, dan yang terakhir adalah SSD-nya itu sendiri. Di sini untuk SSD-nya saya memakai merek Samsung ya, tapi kalian bisa pakai SSD lain asalkan dia berbasis SATA. Nah, kalau udah kekumpul semua bahannya, mari kita mulai videonya. Langkah pertama yang mau kita lakukan adalah memutar balik Mac Mini ini. Di sini, untuk membuka cover plastik hitam ini juga sangat mudah. Kita cuma perlu memutar cover plastik ini ke lawan arah jarum jam, sampai titik ini pindah. Kalau udah, kita tinggal angkat aja covernya ke atas. Setelah terbuka, kita langsung bisa melihat komponen dari Mac Mini ini. Nah, di sini kita mau melepas RAM-nya terlebih dahulu ya. Untuk melepas RAM ini juga sangat mudah. Kita cuma perlu menarik tuas ini keluar, habis itu kita tinggal tarik RAM-nya ke atas. Lakukan hal yang sama ke RAM satunya lagi juga ya. Setelah melepas RAM, sekarang kita mau melepas kipas ini. Untuk itu, sekarang kita bisa mengambil obeng Torx T6 kita dan membuka 3 skrup yang ada di sini. Setelah itu, kita nggak mau langsung mengangkat kipas ini ke atas, tapi kita mau memutar balik kipasnya ini, habis itu melepas konektor kabelnya. Untuk melepas konektor kabel ini juga mudah ya. Kita cuma perlu mengambil plastik opening tools kita dan mencongkel kabel ini keluar. Habis terlepas, barulah kita angkat kipasnya. Langkah selanjutnya adalah kita mau melepas cover plastik hitam ini ya. Di sini untuk melepasnya, kita cuma perlu mengambil obeng Torx T6 kita dan membuka satu skrup yang ada di sini. Habis itu, kita bisa tarik keluar plastiknya. Langkah selanjutnya adalah kita mau melepas lempengan besi ini. Untuk itu, kita harus melepas 4 skrup yang ada di sini. Perlu diingat ya, 2 skrup ini memiliki ukuran yang berbeda dengan 2 skrup yang ada di sampingnya. Jadi jangan sampai ketukar. Dengan menggunakan obeng Torx T8, kita bisa melepas 4 skrup tersebut. Habis terlepas, kita mau menarik lempengan besi ini secara perlahan dan memutar balik lempengan besi tersebut. Habis itu, kita bisa melepas kabel antena WiFi ini, barulah kita bisa mengangkat lempengan besi itu ke atas. Nah, di balik lempengan besi tersebut terdapat harddisk kita ya. Untuk melepas harddisk ini juga mudah ya. Kita pertama mau melepas dulu kabel data yang ada di sini. Setelah terlepas, barulah kita bisa menarik harddisknya keluar. Nah, sebelum memasang SSD kita, ada baiknya kita membersihkan Mac Mini kita dari debu dan kotoran yang ada. Untuk bersihnya juga mudah. Kita bisa menggunakan balon tiup seperti ini atau memakai kuas antistatik seperti ini. Oh iya, jangan lupa untuk membersihkan kipas serta komponen lainnya. Nah, kalau udah bersih seperti ini, sekarang kita bisa memasang SSD kita yang baru. Untuk itu, sekarang kita mau memindahkan kabel data dari harddisk kita yang lama ke SSD kita. Jadi di sini kita robek aja stiker hitam ini, lalu menarik kabel data ini keluar. Habis itu kita bisa pasang kabel data ini ke SSD kita yang baru. Oh iya, jangan lupa untuk memindahkan kaki dari harddisk yang lama ke SSD kita. Ini adalah bagian yang penting, karena kaki ini akan membantu SSD kita untuk diposisikan ke tempat yang benar. Jadi di sini kita bisa mengambil obeng Torx T6 dan memindahkan kaki tersebut ke SSD kita. Nah, untuk memasang SSD kita sih susah-susah gampang ya. Di sini, saya biasanya memakai kartu plastik tipis seperti ini dan menaruhnya pas di atas sela-sela yang ada di ujung Mac Mini ini. Kartu ini akan membantu kita dalam memposisikan SSD kita. Jadi, setelah kita menaruh kartu plastiknya, sekarang kita bisa ambil SSD kita dan menaruh SSD kita di atas kartu plastik tersebut. Setelah terpasang, kita bisa tarik keluar kartu plastiknya. Udah deh, SSD kita sudah terpasang. Sekarang kita cuma perlu memasang kembali konektor SSD-nya. Kalau SSD-nya sudah terpasang dengan rapi, sekarang kita tinggal merakit kembali Mac Mini-nya. Kita bisa mulai dari memasang kembali kabel antena WiFi ini. Setelah itu kita bisa memasang kembali plat besi ini, kunci dengan 4 skrup yang ada, pasang kembali cover plastik hitam ini, kunci lagi dengan skrup. Untuk kipasnya kita mau memasang kabelnya dulu ya. Habis terpasang, barulah kita bisa meletakkan kipasnya ke bawah dan menguncinya dengan 3 skrup yang ada tadi. Habis itu kita bisa pasang kembali RAM-nya. Untuk memasang RAM-nya juga mudah ya, kita cuma perlu mendorong masuk RAM-nya. Lakukan ke RAM satunya lagi juga. Setelah itu kita bisa mengambil back cover-nya dan memasangnya ke Mac Mini ini. Jangan lupa untuk mengunci back cover ini dengan cara memutarnya searah jarum jam. Kalau udah, sekarang kita tinggal menginstal ulang OS-nya. Untuk tutorialnya kalian bisa lihat video kita yang ada di sini ya. Udah deh, sekarang Mac Mini kalian udah ngebut lagi. Oke,
Jadi, total waktu yang dibutuhkan untuk melakukan upgrade ini ada di 1 jam ya, dengan tingkat kesusahan di level 3 dari 10. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk melihat video-video tutorial kami lainnya. Dan bagi kalian yang memiliki masalah dengan laptop, tablet, handphone, atau gadget Anda lainnya, kalian bisa menghubungi kami di nomor yang ada di deskripsi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.